Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat, kebaikan dan anugerah Tuhan yang masih boleh kami nikmati hingga pada saat ini. Kami pun bersyukur kepadamu ketika Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami pun memohon, tuntunlah hati kami melalui pertolongan-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk mendengarkan dengan baik, memahami dan menerima dengan baik firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, terimalah doa permohonan kami. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk kita hari ini Minggu Letare tertulis dalam kitab Bilangan pasal 21 dimulai dari ayat 10 hingga ayat 20. Hingga ayat 20. Bilangan pasal 10, Bilangan pasal 21 dimulai dari ayat 10 hingga ayat 20. Marilah kita ikuti di dalam hati kita. Saya akan membacakan untuk kita. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Supa dan lembah-lembah ke sungai Arnon. Dan lereng lembah-lembah, lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan. Karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka, dan dari padang gurun mereka ke Matana. Dari Matana ke Nahaliel, dan dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Letare. Letare yang artinya bersukacitalah. Marlasni rohama hamu. Bersukacitalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika nama minggu ini yang artinya bersukacitalah kita hubungkan ke kehidupan kita yang sekarang ini. Kita hubungkan kepada kehidupan, keadaan dan kondisi kehidupan kita yang sekarang ini.
Apakah saat ini saudara sedang berletare? Apakah saudara saat ini sedang bersukacita? Apakah kita masih bisa bersukacita? Apakah kita mau untuk bersukacita? Apakah kita ragu untuk bersukacita? Atau jangan-jangan sukacita kita itu hilang oleh karena ketakutan dan berbagai-bagai kecemasan yang mungkin muncul, menghantui, membuat kita takut yang kita alami saat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jika ini memang sedang terjadi dalam kehidupan kita, atau mungkin kita akan katakan, saya akan bersukacita ketika hal-hal hebat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang spektakuler itu terjadi dalam kehidupanku. Contoh saat menerima bonus, kan? Contohnya apa itu, baru cair pencairan THR ya. Aka ASN ini teh mulai tarang pola roti daisi. Alana audang ASN kan? Ya, pencairan torminar-minar ma pardo pahanon. Nih. Arong do bereng namar sa lensio. Nawado. Nasucair do THR. Atau mungkin kita mendapatkan momongan yang sudah bertahun-tahun, bahkan 10, bahkan 15 tahun kita tunggu, sehingga marletare mahitaun, marlasni roha mahitaun. Atau mungkin sebentar lagi panguli anak, pamuli boru, pai mahopa-hopu, dohotlan aka na asing. Mendapatkan promosi jabatan, dohotlan aka na asing. Alay ingot mah, aka amanginang, molo odepe nama dasori sukacita saudara. Maka ingatlah, kita sama seperti seorang yang sedang merasakan haus. Haus adalah satu-satunya perasaan yang akan kembali. Maksudnya dia akan terus-menerus kembali. Ketika saudara haus, lalu pada saat haus meminum air segelas, apakah yang terjadi? Hausmu terpuaskan. Lalu sejam kemudian atau beberapa waktu kemudian, apakah memungkinkan haus itu akan kembali? Dia akan kembali. Songonima halak molo didasori las rohanai alani hepeng, alani hamoraun, dohotlan akana asing, alani parutungan, alani hal-hal yang membuat kita gembira, bergairah dan menggebu-gebu. Karena itu akan selalu kembali. Tetapi hari ini, amang inang, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marletare bersukacita, marlasni roha mahamu, bukan dimaksudkan karena hal-hal luar biasa, hal-hal hebat, keberuntungan, pangomuan, nah di luar dugaan yang kita peroleh dan kita terima dalam kehidupan kita. Bukan. Tetapi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan hari ini adalah sukacita, letare yang dimaksudkan adalah sukacita yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Coba bayangkan, las roham tapi tidak dipengaruhi oleh apapun dan situasi apapun. Sekali lagi, marletare bersukacita itu adalah sukacita yang muncul diam di dalam hatimu, yang dia tidak dipengaruhi oleh apapun dan tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Dia terjadi secara alami. Dia muncul secara alami. Karena apa? Dia ada di hatimu, muncul di hatimu, dan itu adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus.
Jadi berbeda. Agi bereng. Adong de boto hamu jolma. Go de hebengna. Alenang minar pardopahan. Ong de boto hamu songoni. Dangarong nahurang na berengo. Ele sehera nama uliem mekel. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah sukacita yang ada di hatimu, yang saudara rasakan itu, dia tidak dipengaruhi oleh apapun, keadaan apapun, dan situasi apapun. Itulah yang sering-sering kita sebut sebagai hati yang gembira adalah hidup. Jadi unang pamalo-malo humadok, imaida, malum masahidmi. Itu kan? Ingok dah, hati yang gembira adalah HP nama doki mekel pe maul. Itu kan? Imaida, saya botoho, hati yang gembira adalah obat. Itu kan? Ya lakukan. Itulah kegembiraan, sukacita yang tidak dipengaruhi oleh apapun dan situasi apapun. Dari dotong di bukit detai, pasu-pasu na godang ima. Pasu-pasu na godang ima roha na sonang. Edeni sero tayon. Pasu-pasu na godang rade diho. Edeni sedi. Tuhani parade. Aduh teh. Pasu. Oh patupai do. Rajo ita mengedeon korama sada dua tolu. Pasu-pasu na godang rade diho. Tuhani patupai sadarion. Jalo mahatanai gabe bohal dingolung. Pasu-pasu na godang rade diho. Ay nasu edemu na dui. Iya. Nah, sukacita yang tidak dipengaruhi oleh apapun, yang tidak dipengaruhi oleh situasi apapun, Tuhan na parade diho. Ahamai hatana. Firman Tuhan, firman Allah, ketika saudara itu menerimanya di dalam hati, tinggal di hatimu, maka sukacita akan muncul. Adong mana so adong hepeng di dopek makamang, ikolas roham. Karena apa? Firman Tuhan ada di hatimu. Itu kan? Di setor manang so di setor amat takainang THR nai dang marungut-ungut to. Alaniaha firman Tuhan ada di hatimu. Ya kan? Diterima atau tidak diterima kerja naposo bulung, ya kan? Tidak akan pernah patah semangatmu. Karena apa? Firman Tuhan ada di hatimu. Jadi bukan seperti rasa haus itu. Saudara happy, luar biasa. Alaboha dapat bonus. Tiba-tiba besok, berengji. Ngasongon pining na hunagacip. Kan? Ibu tuh kamu udah pining na hunagacip. Sip terus. Uduk terus. Itu kan? Ale wala tubel dopek nai. Tu dia ita. Sehera na sorong na hurang. Karena itu hari ini kita mau diajar. Marlas ni roha mahamu. Bersukacitalah. Berletarelah. Las maroham. Las ni roha yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Dan tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Sehingga hatimu tetap bersukacita. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan nas khotbah hari ini kan semacam apa ini? Semacam traveling ya. Dari satu kota pindah ke kota lain itu kan. Dari ayat 10 pindah masian obot, sian obot tu Amor, tu Moab, tu dia. Tahu nggak kita apa yang mau Tuhan perlihatkan di situ? Perjalanan umat Israel itu kembali dari perbuangan Mesir, perbudakan Mesir, sebelum memasuki tanah Kanaan itu, dia dipenuhi tantangan dan pergumulan.
Dang nasoboi do honon ni Tuhani, siano mahamu lurus, tobus langsung tu Kanaan. Bukan tidak bisa. Tetapi kenapa Tuhan izinkan? Tahu nggak kenapa orang-orang Amori itu disebut di sini? Tahu nggak kenapa orang-orang Moab itu disebut dalam firman ini? Karena kedua bangsa ini adalah bangsa hebat dan terbesar pada waktu itu. Dan tubuhnya disebut-sebut berukuran raksasa. Bagaimana mungkin umat Israel yang kecil itu, yang baru keluar dari perbudakan itu, akan mampu menghadapi bangsa yang besar ini? Bisa aja kan dibilang, dang boy lewat tamu siat tano nama mulak kamu. Bisa-bisa aja kan, dang boy degiomu parbalohano, lomong main nasihat diamu. Bisa-bisa saja bukan? Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Sama seperti yang tertulis di ayat 16. Coba kita baca bersama-sama. Kita baca dengan jelas ya. Ayat 16 hingga ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Yang di ayat 16 itu bukan bir bacanya ya. Bukan juga ber, BR ya. Dan bir, tubir, tuber bukan, ke BR itu ya. Apa yang mau kita lihat di sana? Sesulit apapun tantangan hidup, perjalanan hidup yang dialami oleh umat Israel, lihatlah keperkasaan tangan Tuhan yang menolong umatnya, bahkan mencukupkan keperluannya, termasuk ketika mereka berada di padang gurun. Marjulak-julak maho ale mataniai. Imai molo hatabatana. Molo didok marjulak-julak, berkat itu tidak pernah putus dan tidak pernah berhenti dan tidak pernah mati. Begitulah ketika Allah betul-betul memberkati, memelihara, menuntun perjalanan umatnya hingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau kita renungkan ayat ini, seperti itulah kehidupan kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi hidup kita sekarang ini diibaratkan seperti kita sedang berjalan di padang gurun. Kadang bertemu raksasa yang hebat, yang kuat, yang buas. Kadang kita terjatuh, kadang kita merasa haus, lapar, terbentur, jalan buntu, dan banyak hal. Tetapi satu hal yang perlu kita saksikan dari nas khotbah hari ini adalah bahwa tangan Tuhan tidak pernah berhenti memelihara umatnya ketika Tuhan telah memanggil umatnya untuk keluar. Itu sebabnya dalam nas khotbah ini melalui topik minggu kita diajak untuk merenungkan Tuhanlah sumber air kehidupan. Ingot akamangin nangda, rasa haus itu akan terus menerus kembali. Kalau harta prioritasmu satu kidui. Kalau keturunan prioritasmu itu pun sebentar. Kalau kecantikan dan kemolekan prioritasmu itu pun akan berakhir. Tetapi ada yang tidak pernah berakhir. Apakah itu? Mata air kehidupan. Las maroham. Merjulak-julak mamatani air kehidupan ini yang tidak pernah kering, tidak pernah berhenti, dan tidak pernah mati. Nah pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Sama seperti di ayat bacaan epistel itu. Ketika Allah menyebut dirinya sebagai akulah air hidup. Kepada orang Samaria. Parupuan nasohaseyai. Songon nanya dehon ni. Ina kami son naking. Tujok doa songon. Itu. Labok naking do kok kamu kan. Tung jok do. Tung jok au songon boru. Samaria. Irtong artinya konarung do perenungan kan imana boru naso hasiai
Mabiar madapot to Tuhan. Oke kadang pajago-jago do ita kan. Ngai woto salah, ngai woto hurang, ngai woto gale, alai. Nah, hamuro madokon ida dan merasa salah. Inna kan harus ada penyesalan dan perasaan bersalah di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita tidak memiliki rasa yang terus kembali itu haus, tetapi benar-benar memiliki sumber airnya yang tidak pernah mati dan tidak pernah berhenti itu, maka dari nas khotbah hari ini ada 2 tips agar kita berletare. Ada 2 tips agar kita bersukacita. Ingat, sukacita yang tidak dipengaruhi oleh apapun dan sukacita yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan apapun. Ada 2 yang bisa kita dapat dari nas khotbah hari ini. Yang pertama adalah Allah setia memberkati. Allah setia memberkati. Kita harus sadar betul, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa hidup kita ini penuh dengan tantangan. Bahwa hidup kita ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan persoalan, penuh dengan siar sakonon, gudang, meragam-ragam, margati-gati, margati sorin, roh mangonggo pikirata, dohot rohatau. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami, kalau Allah setia memberkati, itu berarti Tuhan menjamin bahwa setiap orang yang mencarinya tidak akan pernah kekurangan. Sekali lagi, bagi Tuhan ada jaminan Dia tidak akan pernah kekurangan ketika Dia tulus dan setia mencari Tuhan. Hanya orang yang setia mencari Tuhan yang tidak akan pernah kekurangan. Bahkan dalam perjalanan yang hidup berat sekalipun, perjalanan kita yang tidak terkendalikan ini sekalipun, Tuhan berjanji. Apa yang Ia janjikan? Ia akan memenuhi segala kebutuhan. Memungkinkankah di padang gurun muncul mata air? Gak mungkin. Itu di luar logikamu. Maka ketika saudara mengalami hal-hal yang terjadi dan itu di luar logikamu, tetaplah mencari Tuhan. Tuhan yang setia memberkati. Dan ingat, ketika Tuhan mencukupi kebutuhan kita, ini yang perlu kita lakukan. Kiranya kita semakin mengandalkannya. Ini yang perlu. Unang lupa diri. Atau lebih hebatnya lagi, tidak tahu diri. Nah, iya kan? Kadang-kadang ini sulit kita membedakan antara dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dengan mengandalkan kebolehannya. Ya kan? Jadi, baju pang menyasa sahalak dot ali-alinu. Buh, ide. Ngamura cukup habe sonari ete. Sera sohobe. Si tape-tape na julu. Tikirapi ta. Enak kan? Mulai hutan namian si tape-tape dokon. Na subuhi may yandal huni. Habe sonari. Mamura uang. Enak kan? May yalu si ali-alinay. Mauliate ma ide bata. Namasay. Nabasay. Mauliate ma ide bata. Nabasay. Alay wato ide do. Sura so maloa widok roham. Itu kan? Pahusor-husor na adongi. Dia babuyo. Sura so maloa widok roham. Mengatur amat tahun. Dia matarparesoon. Itu kan? Sura so maloa widok roham. Mendidik akagelekon. Jadi jolmai idok roham. Nih. Molo siya kesaksian ni natai majo. Isi idok rohamu na jago. Isi idok rohamu na jago. Inatai dongamu doi. Unang-unak kamu songoni. Mauliate ma ide bata na besei. Sura so maloa widok roham. Ingat. Tuhan itu setia memberkati. Sekalipun hidupmu penuh tantangan, segala kebutuhanmu
ia penuhi. Ini tips untuk bersuka cita. Jadi unang marsa roham molo kosong dopekmu. Itu kan? Itu. Unang murhing. Keserkereng sampai mingkirut. Bui merdomo tu son. Ya dipikirin aton naro kan. Hape mau lebih nege berita. Namo rajong doi bene hutai. Itu kan? Haru naing pikiron ini. Jibu haru api lemi bonete. Olah masuk keluar muse. Sudah meba mekelda. Jangan mau bersuka cita karena dipengaruhi apapun dan oleh keadaan apapun. Hari ini tips untuk bersuka cita adalah ingat di bagasar rohani. Tuhan itu setia memberkati. Ingat dah, udok naking. Bahasa dang marsuara sebulan son. Dok kamu jose ada 2 tolu. Iya, supaya jangan murah-murah kalian naposo itu manibil ya. Jangan besok-besok manibil. Yang kedua, tips untuk bersukacita yang kedua, tentu bersukacita yang tidak dipengaruhi oleh apapun dan tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Yang kedua, tipsnya adalah fokus pada Tuhan dan kuasanya. Jadi kalau yang pertama kita diingatkan Allah itu setia memberkati. Kalau Allah itu setia memberkati, maka fokuslah pada Dia. Jangan gagal fokus, tapi fokuslah pada Dia. Jadi ada sebuah ilustrasi. Pada suatu hari ada seseorang yang bernama Naik. Harong ison namar guar si Naik. Dan harong aman ya berarti ya. Jadi maksudnya tujuannya tidak untuk menyinggung seseorang. Seorang yang bernama Naik ini mendapat undian sebesar 100 juta. Karena dia mendapat undian 100 juta ini, lalu dia pun membawa sepeda motornya untuk mencairkan undian 100 juta itu ke bank. Begitu administrasi selesai, dia kembali melanjutkan perjalanannya dengan membawa sepeda motornya ini. Selang beberapa waktu dia berjalan, sepeda motornya ini mengalami pecah ban. Tetapi dia tetap tenang saja. Walaupun sebelumnya pardara tinggi do bayoon. Iro ban nasi naik guarna. Sebetulnya naik kodang guar aslion. Ala na murah-murah do naik darah tinggi lah. Biasanya kalau pecah ban ibu rayot do bani. Dang binoto doho bani ipurai. Isi pakko garia ada doho motori sampai hacipan. Tetapi kali ini begitu ban sepeda motornya pecah, dia tenang. Lalu mencari bengkel terdekat untuk menambal ban. Selesai menambal ban, si Naik ini pun berpikir, supaya jalanku aman, saya tidak mau melanjutkan perjalananku melalui jalan yang sepi. Saya akan melalui daerah perkotaan. Supaya di sana akan ada banyak ramai orang. Ternyata dia lanjutkan perjalanannya itu melalui jalur kota. Ternyata apa yang terjadi? Macak matong kan? Tutoho mai waktui ilepu merah. Apalah meniltik matani arion. Biasanya mau losongono kiadan naik dotong darah tinggi nion. Itu kan, hulam memiltik matani hari naik dotong darah tinggi no. Marung tunggu don, luar biasa. Tetapi kali itu, dia tidak bersungut-sungut. Dia tenang, dia tersenyum. Lalu kembali melanjutkan perjalanannya dan tiba di rumah dengan selamat, hatinya gembira, uang undiannya cair dengan nilai 100 juta. Dungi darah tinggina moro. Dan murah-murah murah. Apa yang mau kita lihat dari ilustrasi itu? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ternyata ketika kita fokus pada satu hal, maka itu akan meredam kemungkinan masalah yang boleh muncul. Itu kan? Saya tidak mau menganjurkan saudara untuk fokus kepada uang 100 juta. Tetapi saya mau mengarahkan kita untuk fokus kepada Tuhan. Nanaing tapar siajari sia sinaiki. Nang pepar darah tinggi ibana. Murah-murah muruk. Murah-murah merungut-ungut. Murah-murah emosi.
Tetapi ketika dia fokus kepada uang 100 juta itu, dang bui bena dang peduli. Begitulah ketika kita fokus kepada Tuhan. Kalau sudah firman Tuhan yang ada di hati kita, yang terjadi adalah sukacita yang sesungguhnya. Marletare. Asa molo hebat peho di patata dongammu, dang mempengaruhi. Itu kan? Molo di paru-paru dongammu peho, kalau temanmu membalik-balikan fakta terhadapmu, itu tidak akan mempengaruhimu. Karena apa? Yang diam dan tinggal di hatimu adalah firman Tuhan. Itu sebabnya tips yang kedua, supaya kita benar-benar bersukacita, berletare, marletare, marlasni roha mahamu, ninna guarni minggu sedarion. Fokuslah kepada Tuhan. Bukan kepada hartamu, bukan kepada kedudukanmu, bukan kepada kehormatanmu, bukan kepada pengaruh yang kamu miliki, bukan kepada apa kata orang. Ini kan kadang-kadang susah kali memutuskan sesuatu. Hahaman no dohonon ni halak tuhita. Jok-jok dirasa kamu soni. Pasti mah anu gebe hata halak kita. Hape halak peso peduli tuh ho. Percaya mah. Itu kan. Padahal kita hebat luar biasa mempertimbangkan pendapat dan omongan orang. Orang lain pun mana ada peduli samamu. Lalu siapa yang peduli? Ya Tuhan. Kalau Tuhan yang peduli, setia memberkati, nah maka sebaliknya lakukan. Fokuslah padanya. Jangan fokus kepada orang lain. Jangan fokus kepada keadaan dan situasimu. Sehingga membuatmu gagal untuk bersukacita. Ragu untuk bersukacita. Tidak mau untuk bersukacita. Hilang sukacitamu karena hal-hal duniawi yang sifatnya sesaat. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini ingatlah, di dalam Tuhan Dia adalah sumber air hidup yang tidak pernah berhenti, tidak pernah mati. Maka di dalam sumber air hidup itu, yaitu firman Tuhan, ada sukacita yang sesungguhnya. Bagaimana kita memperoleh sukacita itu? Ingat, Allah setia memberkati dan kita diarahkan untuk fokuslah kepada Tuhan dan kuasanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, melalui firman-Mu yang kami dengarkan. Kami rindu Tuhan senantiasa menolong dan berberkati kami dalam setiap beban hidup, pergumulan hidup, perjalanan kehidupan kami yang dipenuhi dengan tantangan dan persoalan. Hari ini Tuhan kami berterima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, Tuhan setia memberkati kami dan mencukupkan segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan, tuntunlah hati kami untuk mengimani setiap firman Tuhan sehingga bertumbuh di dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan, kami mendoakan ibadah dan persekutuan kami bersama jemaat Tuhan hari ini. Biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan dan seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini pun demikian, yang belum dapat hadir beribadah bersama-sama dengan kami. Berkati kami Tuhan, berkati hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, bahkan pekerjaan yang kami lakukan setiap hari, sehingga mendatangkan sukacita yang sesungguhnya yang bersumber daripada Allah Bapa di sorga. Kami serahkan doa permohonan ini demi kemurahan anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita lanjutkan dengan